China memberikan angin segar, memberikan ruang komunikasi untuk restrukturisasi utang kereta cepat Wush yang masih dalam kajian adalah dengan opsi menambah jangka waktu pembayaran hutang hingga menjadi 60 tahun. Jadi apakah opsi restrukturisasi ini menguntungkan Indonesia? Kita akan membahasnya bersama pengamat ekonomi Antoni Budiawan. Pak Antoni, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Salam Semoga sehat. selalu sehat. Pak Antoni, kita sudah melihat ya gesture dari Pak Menteri Keuangan Purbaya. Nah, apakah kita bisa menilai dari gesture sumringah Pak Purbaya ini bisa mengkonfirmasi bahwa dapat dipastikan Danantara yang akan menanggung utang dan tidak akan menggunakan APBN, Pak Antoni? Iya, begini, berdasarkan dari informasi itu, negosiasi dari WUS ini kan perpanjangan dari prinsipal, dari cicilan pokok dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Kalau ini yang menjadi poin dari negosiasi, ini sama juga dengan membodohi rakyat. Karena begini, permasalahan WUS hari ini adalah bukan cicilan, karena cicilan ini belum mulai. Ini baru nanti beberapa setelah 10 tahun dari operasional itu. Jadi 40 tahun ke 60 tahun itu juga tidak ada gunanya. Yang permasalahan saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunga. Nah, ini masalah operasional yang bunganya. Kenapa bunganya itu tidak disebut gitu? Ini poin yang kritikal untuk bunga. Dan yang kedua adalah negosiasi ini ya boleh saja dilakukan, tetapi kita juga minta kepada pemerintah dan kepada aparat hukum untuk melihat apakah biaya proyek yang WUS itu yang mencapai 7,2 miliar itu sudah benar apa tidak gitu. Karena ini basis yang sangat penting untuk melakukan negosiasi gitu. Demikian. Oke, Pak Antoni, artinya yang harus masuk dalam poin yang dibicarakan dalam negosiasi nanti, yakni terutama tentang bunga dan juga penyelesaian terkait dengan dugaan adanya markup gitu dalam biaya yang digunakan untuk membiayai WUS ini. Benar sekali. Jadi yang kita permasalahan adalah bunga, yaitu mencapai 2 triliun per tahun. Ini yang kita tidak bayar. Apa artinya 40 tahun diperpanjang sampai 60 tahun cicilan pokok, tetapi bunga kita tidak bisa dibayar. Kalau bunga kita tidak bisa bayar, apakah ini yang akan dibayarkan sepenuhnya oleh Danantara atau apapun itu APBN nantinya? Apa ini? Ini yang harus diberikan informasi sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada rakyat. Kita mau tahu bagaimana komponen bunga pembayarannya itu kepada sana. Nah, yang kedua adalah bahwa kita mau tahu apakah benar ada dugaan markup seperti yang diduga selama ini, karena proyek ini kemahalan sekali. Karena apa? Kalau dugaan ini ada markup, maka nilai proyek ini harusnya lebih rendah dari itu, dan itu yang akan menjadi utang dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah China. Jadi yang yang melakukan markup dan yang juga menyetujui markup dari pihak kontraktor, misalnya itu harus dimintakan diselesaikan dulu karena berdasarkan hitung-hitungan bisa membengkak 3 kali lipat ya Pak Antoni. Pak Antoni, tapi dalam negosiasi ini seberapa kuat sih posisi Indonesia, atau jangan-jangan kita ini sudah di level pasrah, yang penting pembayarannya bisa diringankan begitu? Seberapa kuat posisi kita untuk negosiasi? Setelah kalau kita ini semuanya jelas, memang kita harus tanggung jawab, tetapi yang bersalah di dalam pengambilan keputusan ini harus dituntut, harus diusut tuntas. Bagaimana kita, apakah kita bisa melakukan reorganisasi? Menurut saya kita juga dalam posisi yang kuat. Karena kalau proyek ini tidak bisa dijalankan sepenuhnya, artinya diteruskan, maka karena ini proyek B2B, jangan lupa ya, bahwa konsorsium China menyetujui ini B2B, maka kalau ini tidak bisa berhasil, tidak operasionalnya kita terjadi masalah, maka kita bisa melakukan default. Dan kalau kita melakukan default, itu tidak ada konsekuensi untuk memberikan konsesi yang lainnya. Karena ini adalah murni B2B dan terisolasi hanya proyek ini. Demikian Bung Iqbal.
Artinya apa Pak kalau nanti diputuskan untuk default itu? Ya, artinya pada saat itu mau tidak mau mereka harus menyesuaikan ya restrukturisasinya dengan kemampuan proyek. Kalau kemampuan proyeknya membayar bunga hanya bisa 0,1% atau 0,2%, ya itu yang kita bayarkan dulu. Mungkin bertahap sampai kalau proyek bus ini benar-benar sudah bisa menghasilkan uang dan sudah bisa memberikan bunga sesuai dengan yang perjanjian itu. Kalau tidak bisa karena ini bisnis to bisnis, ya kita harus melakukan, oke, kita default Oke, Pak Antoni dan ada kita cuma pernyataan, bisa bayar sekian. ada pernyataan dari COO Danantara, Pak, tidak usah khawatir karena yang 60 tahun ini hanya salah satu opsi. Tapi operasional dari WUS sendiri ini sebenarnya sudah positif, EBITDA-nya juga positif, jadi tinggal masalah utang pembangunan yang lalu. Nah, apakah kita memang bisa percaya itu, kita tidak usah khawatir karena operasionalnya dinilai positif, Pak Antoni? Begini, ini kita bicara begini terus tanpa ada data. Kenapa data ini adalah data publik, kenapa tidak dibuka saja? Bagaimana laporan keuangan dari KCIC? Dibuka saja kepada publik gitu kan. Jadi kita tidak menduga-duga dan tidak terlalu membela seperti ini, tidak terlalu pemerintah tidak membela seperti itu dan rakyat juga tidak menduga seperti itu, tidak mencurigai. Buka saja gitu. Jadi percuma hanya bicara begitu saja tanpa data dan tanpa dipublikasi kepada publik. Oke, Pak Antoni, ini kan proyek sederhananya ya, ini kan proyek di Jawa Barat, tapi banyak publik yang menyorot soal kalau memang hutang yang jumbo ini harus ditanggung oleh seluruh warga Indonesia ya. Apakah ini apa dampaknya nanti secara luas tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia, atau memang begitulah prinsip dari investasi di bidang infrastruktur, Pak Antoni? Ya itulah bahwa keadilan kita pembangunannya ini adalah kebanyakan di Indonesia, tetapi untuk mengeruk sumber daya itu daerah yang merusak sumber daya dan sebagainya, daerah dan mengisi kas pusat, dan kemudian pusat membuat infrastruktur itu ada di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat, Pulau Jawa, tetapi tidak melakukan perbaikan infrastruktur. Misalnya di Sumatera yang luas begitu, Sulawesi yang luas begitu, Trans Sulawesi juga belum berjalan. Ya, itu kebanyakan lagi di korupsi dan sebagainya. Nah, bagaimana pertanggungjawaban ini? Nah, ini kita tidak boleh melakukan diskriminasi pembangunan infrastruktur ke sana gitu. Lebih prioritaskan Pulau Jawa tanpa memperhatikan mereka. Sedangkan sumber-sumber kekayaan negara itu dari daerah dan dikeruk terus gitu, merugikan rakyat daerah. Ini yang pemerintah harus benar-benar memperhatikan hal ini agar memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Antoni, satu lagi singkat Pak Antoni, ini apakah momentum yang tepat atau jangan-jangan ini kesannya seperti tersandera jika syarat dari restrukturisasi hutang itu adalah tetap melanjutkan proyek yang ke rute Surabaya? Oh, itu harus terpisah. Jadi tidak ada bahwa proyek Surabaya itu harus dilihat lagi, studi kelayakan yang tersendiri, dan harus dilakukan lagi proses pengadaan barangnya, artinya tender dan sebagainya, itu harus transparan mungkin, itu tidak ada kaitannya dengan Jakarta Bandung. Jadi proyek ini tidak bisa dibundling karena memang tidak ada rencana untuk bundling proyek ini sampai ke Surabaya. Oke, baik. Pak Antoni, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Itulah tadi pengamat ekonomi Antoni Budiawan. Terima kasih Pak Antoni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.